Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan dari Mustaidi dengan NIM 22030214053. Saya dari kelompok kelima beserta teman saya, Meta Sukmawati dengan NIM 2203021407 dan Mozaki dengan NIM 2203021445. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi keterampilan akademis. Apa sih keterampilan akademis itu? Keterampilan akademis merupakan keterampilan seseorang dalam bidang akademik. Bidang akademik ini mencakup segala ilmu pengetahuan yang ada di dalam pendidikan formal. Dalam kalimat mudahnya, aneka macam subjek mata pelajaran yang ada pada pendidikan formal. Satu di antara bagian penting dunia akademis adalah tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah dapat bersifat teknis, misalnya makalah, buku, proposal, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan artikel. Agar tulisan ilmiah berkualitas, diperlukan pengoptimalan keterampilan akademis. Jenis-jenis keterampilan akademis. Yang pertama ada pencatatan. Pencatatan ialah penulisan informasi penting pada saat membaca atau menyimak agar dapat digunakan sewaktu-waktu dengan mudah. Misalnya untuk mengingatkan tugas ilmiah, kemudian data tersebut perlu diorganisasikan dalam sebaik-baiknya. Hal penting lainnya adalah pengidentifikasian informasi penting dan penulisan secara cepat. Pengorganisasian catatan dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu komplikasi dan strategi klasifikasi. Pada strategi komplikasi, catatan ditulis secara lengkap dan terperinci. Sedangkan pada strategi klasifikasi, catatan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu informasi penting, informasi penunjang, dan keterangan. Pengidentifikasian informasi penting. Pengidentifikasian informasi penting dapat dilakukan dengan dua strategi, yaitu identifikasi kata kunci dan identifikasi penunjuk. Ciri kata kunci memiliki konten ilmiah dan dijelaskan pada kalimat atau bagian berikutnya. Penunjuk informasi berupa perintah dan berupa penugasan, serta penggunaan huruf bercetak tebal, huruf bercetak miring, kata dalam tanda petik, dan bercatatan kaki. Selanjutnya, penulisan cepat. Penulisan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan 4 strategi, yaitu yang pertama, pengabaian hal yang tidak penting. Kata atau unsur yang tidak penting tidak perlu dicatat. Yang kedua, penggunaan singkatan. Menggunakan singkatan yang mudah diingat untuk kata dan frasa penting yang frekuensi penggunaannya tinggi. Yang ketiga, penggunaan simbol. Menggunakan simbol-simbol yang bersifat umum dan lazim digunakan dalam berbagai tulisan seperti dalam penulisan bagian organisasi, denah, peta, penelitian batas bahasa, dan sebagainya. Yang keempat, penggambaran hubungan. Menggunakan diagram, bagan, dan sejenisnya yang mudah secara visual dan mudah dipahami. Yang kedua ada pemarafrasaan. Pemarafrasaan berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber. Pemarafrasaan pada prinsipnya dilakukan untuk memberikan kredit akademis atau nilai lebih agar peneliti yang tidak terampil mengunyah informasi. Selanjutnya, 4 konvensi dalam pemarafrasaan. Yang pertama, tidak ada informasi yang ditinggalkan. Yang kedua, panjang parafrasa idealnya relatif sama dengan teks yang disitasi. Yang ketiga, peneliti menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mengungkapkan makna yang sama menurut Bailey. Yang keempat, peneliti mencantumkan sumber yang disitasi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Wulan. 3 strategi yang dapat dilakukan untuk menyatakan kembali informasi yang relevan menurut Bailey adalah sebagai berikut. A. Penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim. Dalam strategi ini digunakan penggantian kata atau frasa yang semakna. Contohnya, kata referensi sebagai pengganti kata rujukan dan kata simplifikasi sebagai pengganti kata penyederhanaan.
B. Penggunaan struktur gramatika alternatif. Dalam strategi ini, struktur gramatika ini berbeda dengan teks asal, juga potensial untuk digunakan dalam parafrasa. Bila strategi tersebut digunakan penyitasi, dapat menggunakan teknik pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, pengubahan urutan unsur kalimat, penggabungan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, dan penguraian kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal. Penyitasi ide. Dalam menyitasi ide terdapat 3 hal penting untuk diperhatikan, di antaranya 1. Penanda sumber yang jelas, baik dalam hal nama, tahun, maupun halaman sumber. 2. Terdapat kata kerja yang jelas digunakan untuk melaporkan ide. Menurut Sharp, kata kerja melaporkan dapat dilaksanakan ke dalam 3 tingkat, yaitu kata kerja yang mengekspresikan keraguan, misalnya kata berasumsi, kata kerja yang mengekspresikan kenetralan, misalnya kata menunjukkan, dan kata kerja yang mengekspresikan ketertentuan, misalnya menyimpulkan. 3. Sumber ditulis secara konsisten, baik dari segi nama, tahun, maupun kelengkapan unsur sumber. Ringkasan. Ringkasan berkaitan dengan penggunaan kata-kata penyitasi untuk mengekspresikan ulang ide yang disitasi dari sumber tertentu. Ringkasan mencakup ide utama. Panjang ringkasan lebih singkat daripada teks asal. 3 prinsip peringkasan. 1. Kondensi ide. Dalam kondensi ide terdapat 3 strategi. Strategi pertama, strategi pemadatan, dilakukan dengan menghilangkan penjelasan yang kurang penting dan perincian yang tidak diperlukan. Kedua, pengombinasian kalimat, dilakukan dengan meletakkan kata hubung intrakalimat sehingga kalimat asal kemudian berproporsi sebagai klausa dalam kalimat kombinasi atau kalimat majemuk. Tanda koma digunakan untuk menghubungkan unsur kalimat yang jenisnya sama atau struktur paralel. 2. Pengidentifikasian poin utama dapat dilakukan dengan strategi penemuan topik. Topik dapat diidentifikasi melalui pengajuan pertanyaan tentang apa suatu teks. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah topik. 3. Pelaporan informasi. Penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal, seperti bila teks asal berupa urutan kronologis, ringkasannya harus juga berupa urutan kronologis. Pelaporan konten secara akurat. Ringkasan yang ditampilkan dalam bentuk sitasi akan dievaluasi tidak hanya dari seberapa baik penggunaan bahasa dalam menulis ringkasan, tapi juga seberapa akurat peringkas memahami dan melaporkan isi teks asal. Pemertahanan titik tekan teks asal. Titik tekan mengacu hal yang dipentingkan dalam teks asal, misalnya konsep, klasifikasi, kronologi, sebab akibat, dan jumlah suatu hal. Pemeliharaan sudut pandang tujuan. Peringkas tidak perlu memberikan pendapat dalam ringkasannya. Terakhir, pengecekan ringkasan untuk memastikan bahwa ringkasan lebih singkat daripada teks asal. Isi ringkasan sejalan dengan isi teks asal, dan pola ringkasan sama dengan pola teks awal. Sisa, penyintesi bermakna memberikan kredit atau nilai kepada sumber. Pemberian kredit tersebut penting terutama bila ide yang disitasi berupa definisi, pendapat, ekspresi unik, atau data empiris. Data empiris tidak termasuk pengetahuan umum. Dalam menyitasi ide ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama adalah penanda sumber jelas, baik dalam hal nama, tahun, maupun halaman sumber. Lalu, contohnya adalah pada awal kalimat, ada Soeharto, tahun 2020, halaman 16 menyatakan bahwa. Nah, di situ kalimat penanda sumber itu ditaruh di depan kalimat dan menjelaskan kalimat yang di belakang. Lalu yang pada tengah kalimat, deskripsi tokoh novel menurut Soehartono tahun 2020 halaman 16 mencakup deskripsi. Di antara 2 kalimat itu
dicantumkan penanda sumber. Nah, pada akhir, deskripsi toko novel mencakup deskripsi fisik, pemikiran, dan perilaku dalam kurung Suhartono tahun 2020-16. Penanda sumber jelas itu ditaruh di akhir kalimat setelah penjelasan yang berada di awal kalimat. Dan yang kedua adalah kata kerja secara jelas digunakan melapor ide penggunaan kata kerja tersebut disesuaikan dengan apa yang sebenarnya terdapat pada sumber. Yang ketiga adalah deskripsi toko novel mencakup deskripsi fisik, pemikiran, dan perilaku. Pengombinasian analitis dua atau lebih sumber untuk mengkreasi suatu baru. Beberapa ahli berpendapat bahwa penyintesisan keterampilan akademis yang sulit karena kompleks. Analitis karena terdapat 3 fenomena. Yang pertama adalah hubungan narasumber tidak jelas dan tidak diketahui. Hal itu berarti penyintesis harus menampakkan hubungan sejelas-jelasnya sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah sumber dominan, hingga semua informasi tampak penting. Hal itu perlu menyeimbangkan informasi yang ada. Dan yang ketiga adalah penyintesisan diperlukan keterampilan berpikir tinggi dalam taksonomi kognitif berada di atas, mengaplikasikan, dan di bawah keterampilan mengevaluasi. Lalu yang A adalah pengidentifikasian tema dan koneksi. Yang pertama adalah strategi digunakan adalah pengidentifikasian primer. Selain itu ada 2 sumber yang disintesis, yaitu yang pertama sumber primer menampakkan poin mayor atau poin inti, dan yang kedua adalah sumber sekunder menyediakan poin minor atau tambahan. Keduanya disatukan dan membentuk konstruksi apik dalam penyintesisan. Lalu yang kedua adalah penganalisisan tugas adalah langkah kedua yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan tema dan koneksi kata-kata dalam tugas atau hal yang akan disintesis berguna untuk mengarahkan pikiran penyintesis. Pemahaman dalam penganalisisan tugas dapat menghubungkan sumber sekunder dengan sumber primer, bergantung pada kata dan frasa. Kata-kata atau frasa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kesetujuan atau perluasan. Contohnya adalah menambahkan sama dengan mencakup menyertai dan mengafirmasi, menegaskan hingga benar. Menyetujui sama dengan memiliki opini yang sama. Lalu contohnya ada di samping saya garis itu. Yang pertama adalah memperkuat atau memberikan bukti, mendukung sama dengan mengamankan posisi, dan yang ketiga adalah memvalidasi sama dengan menunjukkan fakta. Yang kedua adalah ketidaksetujuan atau kekontrasan. Yang sama dengan adalah meragukan, menunjukkan ketidaktentuan, dan yang kedua berkontradiksi, mempertahankan oposisi, dan yang ketiga adalah membalas sama dengan menunjukkan perlawanan. Contohnya ada di samping kanan, yaitu menolak atau mengukuhkan sesuatu yang tidak benar, dan yang kedua membantah atau berpendapat sesuatu benar. Melawan sama dengan berargumen dengan kebalikannya. Dan yang ketiga adalah kenetralan. Contohnya adalah mendeskripsikan atau memberikan gambaran, menjelaskan sama dengan memberikan gambaran, mendaftar sama dengan menunjukkan keanggotaan, meringkas sama dengan menjadikan lebih ringkas. Lalu strategi ketiga adalah mengklarifikasikan dengan kepastian hubungan antara sumber primer dan sekunder. Hubungan antara kedua sumber dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, kesetujuan dalam primer adalah konsep, sementara sekunder contoh atau studi kasus. Yang kedua adalah teori, yang dalam sekunder adalah laporan atau data penelitian. Dan yang ketiga, definisi dalam sekunder sama dengan contoh atau karakteristik. Definisi sama dengan contoh atau karakteristik, sebab dalam sekunder adalah hasil, masalah dalam sekunder adalah solusi. Primernya isu, sekundernya adalah eksplanasi. Ketidaksetujuan sama dengan definisi dalam primer dan pembandingnya dalam sekunder. Dalam primer isu dan dalam sekunder ada pembandingan atau pengontrasan. Lalu primer adalah opini, sekunder adalah pengontrasan opini. Kemanfaatan dalam primer dan atau sekunder dalam kerugian. Strategi keempat adalah pengorganisasian, diperlukan kepastian, urutan keakuratan, dan pola konten sintesis. Nah, sekarang adalah B, penyeleksian informasi dari semua sumber. Yang pertama yang dilakukan adalah meringkas poin mayor dan menghubungkan sumber sekunder dengan sumber utama atau poin mayor. Strategi kedua yang bisa digunakan penggunaan kalimat transisi. Dalam hal ini, kalimat transisi digunakan memperjelas hubungan-hubungan informasi dari sumber dengan informasi sumber sekunder. Kalimat transisi informasi dari sumber sekunder. Kalimat transisi menunjukkan pola hubungan antar sumber antar sumber dari sumber sekunder atau sumber
primer. Yang C adalah pengimplementasian rencana. Yang pertama adalah penyintesisan, sebaiknya disusun rencana yang jelas agar berhasil dan sesuai target. Jadi sebelumnya harus ada prosedur atau protokol pengimplementasian yang disusun, harus dipatuhi dan dijalankan secara dulu. Dan yang kedua adalah strategi. Yang digunakan adalah penggunaan batasan waktu dalam penyintesisan yang akan menjadi pemotivasi yang baik bagi penyintesis, yang akan dapat menyelesaikan secepatnya tanpa menomorduakan kualitas. Yang ketiga adalah strategi ketiga, adalah berarti frekuensi pelatihan yang tinggi akan memunculkan suatu kemampuan otomatis yang akan mengalir secara otomatis dan mudah. Sekian dari kami, kelompok 5 Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.